salam sejahtera untuk semua. Hai teman pemilih, dimanapun kamu berada, apapun aktivitas kamu hari ini, selamat datang di podcast Foto Utusan KPU Banggai. Ruang bincang santai, unik, dan inspiratif seputar pemilu. Senang sekali hari ini bisa menemani kamu. Saya Fajar, host kamu hari ini. Hari ini adalah episode ke-6 dari podcast Foto Utusan, yang insya Allah dengan mengucapkan bismillah, tema kita hari ini adalah tentang dapur pemilu dan cerita seru di balik penyelenggaraan pemilu. Alhamdulillah telah hadir bersama saya narasumber yang juga Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Banggai, Bapak Hidayat Helingo, yang sering atau yang akrab dipanggil dengan Cak Dayat oleh rekan-rekannya. Nah, di sini juga sebelum kita jauh membahas soal yang ada pada tema, sebelum itu nanti akan kita tanya-tanya juga kenapa bisa sampai Cak Dayat. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama kita langsung ke narasumber. Apa kabar Cak Dayat? Alhamdulillah. Senang sekali Mas Fajar, host kita pada siang hari ini yang tampan rupawan, telah mengundang kami di podcast Foto Utusan KPU Banggai. Salam hormat buat semua penonton di rumah. Seperti yang Mas Fajar sampaikan tadi, saya Hidayat Helingo, atau sapaannya adalah Cak Dayat kalau di rekan-rekan, selaku pemangku Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Banggai. Saya pikir itu sekedar profil singkat Mas Fajar. Oke, tapi kita juga perlu tahu bagaimana bisa sampai Cak Dayat itu. Biasa kan Cak ini sebutan untuk para pemuda, untuk biasa etnis Madura, begitu. Panggilan Cak ini akrab di daerah Jawa Timuran. Apa mungkin punya hubungan kekerabatan dengan etnis Jawa Timur atau bagaimana? Iya, jadi ini panggilan keakraban saja, kira-kira begitu. Biar pemirsa juga di rumah tahu bahwa kita di sini 5 orang pimpinan KPU Banggai dan semua punya ciri khas panggilannya. Siap. Jadi, saya kebagiannya Cak Dayat ya. Asal jangan didobol-dobol dia Mas Fajar. Cak. Dia menyeberang pulau berarti. Oke. Ke Bali. Ke Bali. Iya, jangan juga kalau wilayah Jawa Tengah itu Cak itu berarti kita manggil becak, Mas. Oh iya. Iya, Cak, ya, Cak, nanti yang datang becak. Oke. Kita kembali ke tema. Oke. Jadi masyarakat pada umumnya sudah dalam pikiran mereka bahwa pemilu itu hanya sebatas pencoblosan. Nah, kalau kita tanya kepada teman pemilih, apa kira-kira yang terlintas di pikiran teman-teman pemilih ketika mendengar kata pemilu? Kemungkinan besar yang nanti dijawab oleh teman-teman pemilu yaitu hari pencoblosan, bilik suara, surat suara, atau ada kondisi yang ekstrim, misalkan serangan fajar begitu. Ya. Itu tidak bisa kita mungkiri. Ya, Cak. Baik. Oke, saya panggil Cak saja ya supaya enak ya. Siap Mas. Jadi kalau menurut Cak Dayat sendiri bagaimana tentang pemilu itu? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan tema kita, dapur pemilu. Dapur pemilu. Iya. Siap. Jadi memang orang awam atau masyarakat kita itu melihat bahwa pemilu itu hanya tentang pergi ke TPS, mencoblos lalu pulang. Nah, kalau kita mengangkat kata dapur, jadi masyarakat melihatnya apa yang telah disajikan di meja makan. Padahal ada olahan di dapur itu yang kemudian mulai dari rempah-rempahnya, masaknya, cara bagaimana dia dipersiapkan, piringnya, untuk kemudian disajikan kepada masyarakat. Nah, ini proses yang begitu panjang. Ini tidak lebih dari
bagaimana kita memaksimalkan sebuah proses pemilihan umum itu berjalan sesuai dengan regulasi, kita mempertanggungjawabkan. Nah, ini kemudian disebut dapur lagi. Ada sebuah tahapan yang begitu panjang yang harus kita lalui, mulai dari bagaimana mempersiapkan peserta pemilunya, mempersiapkan pemilihnya, yang kemudian pada akhirnya itu semua bertemu pada satu titik. Disebut dengan voting day, atau hari pencoblosan. Nah, ini juga menurut kami yang perlu masyarakat tahu di rumah, bahwa ini persiapannya begitu panjang, itu kurang lebih 20 bulan atau lebih dari 20 bulan. Ya. Setelah ditetapkan bahwa hari pencoblosan misalnya kemarin 14 Februari pemilu itu dilaksanakan, maka itu ditarik hampir 2 tahun. Biasanya hampir 2 tahun itu mulai dari pusat melaksanakan rangkaian tahapan mempersiapkan semua regulasi. Nah, kita bagaimana di tingkat kabupaten? Nah, pada prinsipnya kita hanya fokus terhadap begini Mas Fajar, biar pemirsa di rumah juga tahu bahwa syarat sebuah pemilihan atau pemilihan apapun itu harus terpenuhi 3 unsur. Baik, apa saja itu? Harus ada pemilihnya, harus ada pesertanya, dan harus ada penyelenggaranya. Harus ada pemilih, harus ada peserta, dan harus ada penyelenggara. Ya. Nah, sampai bertemu pada hari H itu. Baik. Prosesnya panjang Mas Fajar. Nah, di kesempatan ini saya pikir adalah kesempatan yang baik untuk kemudian bisa juga menjadi sarana edukasi terhadap masyarakat, baik itu yang di Kabupaten Banggai ataupun yang ada di seluruh Indonesia yang menonton tayangan ini. Baik. Bahwa kita mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian tahapan ini atau diminta pertanggungjawaban pada akhirnya. Bagaimana ini berjalan secara adil, jujur, seperti prinsip dan asas pemilu itu. Nah, kalau kita bicara soal pemilu, itu kan memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten. Itu yang tertuang di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 22E kalau nggak salah. Jadi kita sebagai lembaga yang dipercayakan sebagai penyelenggaranya. Nah, proses panjang ini itu banyak ceritanya. Mulai dari bagaimana pemutakhiran data pemilih itu. Nah, ini rangkaian yang luar biasa. Banyak cerita unik di sana. Iya. Bagaimana Pantarli memproses, bukan hanya sekedar datang, betul, mengambil data, tapi ada sebuah cerita di situ yang kadang orang berpikir kayak di masa-masa itu kayak kita turun lapangan untuk meng-cross check teman-teman Pantarli misalnya, itu kita dapati bahwa ada yang dikejar anjing, banyak sekali cerita-cerita itu. Ada yang datang sampai berkali-kali karena yang punya rumah kediaman itu harus bekerja di luar atau agak jauh sehingga mereka tidak selalu standby di rumah. Iya. Nah, dan banyak cerita seru lainnya soal itu. Bagaimana kita memutakhirkan mereka sehingga pada akhirnya di ujung itu mereka terdaftar dalam DPD. Nah, bagaimana kita melindungi mereka sebagai pemilih. Nah, bahkan sebelum itu ada tahapan yang namanya verifikasi partai politik. Itu di tingkat kabupaten kan kita sebagai pelaksananya. Kalau di tingkat pusat itu kan pendaftarannya ya, tempat di pusat itu pendaftarannya. Untuk kita di kabupaten ke bagian porsi itu verifikasi partai politik. Itu kita sampai ke pelosok-pelosok yang namanya ada di sampel itu. Ada mungkin cerita-cerita seru di situ. Iya, jadi memang kalau kita melihat cerita di balik bagaimana kita mempersiapkan peserta pemilu, itu kan mulai dari memverifikasi keanggotaan partai politik. Iya, betul. Misalnya 1/1000. 1/1000. Kemudian bagaimana struktur kepengurusan sampai tingkat kecamatan kita deteksi. Nah, kemudian kita diminta untuk melakukan sampling bahwa KPU tingkat kabupaten itu memverifikasi secara faktual di lapangan dengan metode sampling. Kita punya daftar yang kita kunjungi mereka untuk memastikan bahwa
orang yang tertera namanya dalam struktur keanggotaan partai politik itu atau di sipol di aplikasinya itu kemudian betul-betul secara sadar atas kemauan dirinya sendiri dia mendaftar atau didaftarkan dalam keanggotaan partai politik itu. Jadi didatangi satu persatu ya? Ya, kalau kita punya daftar banyak, tapi kalau metode sampling, berarti ada kita mengambil data untuk difaktualkan. Didatangi memang. Didatangi satu persatu. Iya. Nah itu ketika kita di lapangan terus dihadapkan pada kondisi bahwa yang bersangkutan tidak menerima bahwa dia terdaftar di partai politik. Itu kan kemarin ada kasus-kasus seperti itu. Jadi ada teman-teman yang melakukan verifikasi di suatu tempat begitu. Nah, mereka tidak menerima. Biasa terus marah-marah ke petugas. Ya. Nah itu menjelaskannya itu yang kita butuh. Iya itu luar biasa. Iya itu luar biasa memang pengalaman di lapangan. Iya. Ketika kita datangi yang orang yang ada daftar samplingnya kita, ternyata orang tersebut bahwa saya tidak pernah didatangi atau dimintai untuk masuk ke partai politik, salah satu partai politik. Baik. Nah ini gunanya kita melakukan metode sampling. Kita juga tidak bisa serta-merta ini kita langsung akomodir semua syarat yang dilengkapi oleh partai politik. Makanya dengan metode sampling ini kita ingin mengukur bahwa memang orang-orang yang didatangi ini secara sadar dan atas kemauan dirinya sendiri memang mereka tergabung dalam organisasi partai politik itu. Nah, bagaimana ketika mereka merasa bahwa saya tidak pernah dikonfirmasi untuk jadi pengurus, maka itulah gunanya kita melakukan sampling. Nanti data-data itu kita kumpulkan, kita buatkan dia punya berita acara, surat pernyataannya kita bikin, dia suruh bertanda tangan, yang kemudian habis itu kita rekapitulasi kembali untuk kemudian sampaikan ke partai politik bahwa nama-nama yang ini kita sudah melakukan sampling loh, gitu. Dan ternyata orang-orang yang kita datangi dari sekian daftar yang kita pegang, ternyata mereka ada sebagian, misalnya ada 20 atau 30% dari orang yang kita sampling itu merasa bahwa namanya hanya tercatut. Keberatan gitu ya. Jadi ada di situ ada dokumen administrasi barangkali yang harus dilengkapi ya. Ada. Begitu. Ya. Nah, sebelum kita mungkin ke bagian logistik atau yang lain sebagainya, serangkaian dengan apa yang kita temakan tadi dapur pemilu. Ya. Mungkin nanti kita juga akan bahas bagaimana orang-orang yang tidak masuk dalam sampling dan dia ini sebenarnya namanya ini diambil secara sepihak atau istilahnya dicatut begitu. Nah, nanti barangkali kita akan bahas nanti setelah kita sesuaikan dulu dengan tema yang mana dapur pemilu itu adalah serangkaian proses dan tahapan selama penyelenggaraan pemilu. Nah, kalau tadi sudah kita bahas soal verifikasi partai politik, terus pemutakhiran data pemilih, kira-kira apa lagi untuk serangkaian sampai di hari H ini yang kita voting day itu? Iya, jadi memang kalau di teknis, khususnya di kedivisiannya saya, kita mempersiapkan pesertanya. Jadi partai politik yang sudah ada kursinya di DPR itu ada regulasinya, kita melakukan untuk verifikasi administrasi. Okay. Kemudian ada juga partai pendatang baru yang kita lakukan verifikasi faktual. Tidak menutup kemungkinan kami sementara ini untuk mengajukan, karena sudah dalam evaluasi proses non tahapan ini, kita selalu diminta untuk mengevaluasi seluruh rangkaian tahapan yang sudah kita jalani kemarin. Memang dari beberapa kejadian, misalnya ada beberapa masyarakat yang datang ke kantor kita atau menghubungi melalui sistem informasi kita yang merasa mereka terhambat dalam pengurusan misalnya P3K atau masuk ke salah satu lembaga yang mensyaratkan bahwa seseorang yang masuk ke situ tidak boleh menjadi pengurus partai politik. Kan kita ada namanya aplikasi Sipol. Ini buat masyarakat juga perlu tahu bahwa kita punya kita punya aplikasi Sipol yang setiap saat masyarakat hanya memasukkan dia punya nomor induk kependudukan untuk mengecek bahwa dia terdaftar atau tidak dalam
keanggotaan partai politik. Oke. Nah ini juga barangkali menjadi sarana informasi juga buat masyarakat yang lagi menonton, barangkali ada keluarga yang mau menguruskan sesuatu, mendaftar ke sebuah lembaga atau mencari pekerjaan yang mensyaratkan seseorang itu supaya dia tidak termasuk dalam struktur keanggotaan partai politik, maka aplikasi Sipol itu silakan dibuka, dideteksi begitu. Baik. Nanti kita akan bagikan juga di mana link itu supaya masyarakat bisa mengecek secara langsung, secara mandiri gitu. Nah ini yang sementara kita usulkan gitu. Nah memang kita dapati di lapangan bahkan sampai beberapa bulan terakhir itu dalam proses perekrutan atau seleksi P3K ada peserta yang ikut ujian dan seleksi ini itu datang ke kita meminta bantuan bahwa saya tidak pernah merasa tergabung dalam partai politik. Begitu. Ini kenapa nama saya pas dicek di Sipol ada. Nah ini fenomena. Entah saya tidak mau membahas terlalu jauh bagaimana prosedur sampai mereka punya nama di keanggotaan partai politik, tapi realitasnya adalah mereka tercatut namanya. Dan kita sebagai lembaga KPU kita tidak punya hak untuk menghilangkan secara sepihak. Kita tidak punya akses untuk menghapus namanya. Jadi Sipol partai politik ada termasuk di dalamnya karena mereka menginput seluruh organisasi atau data keanggotaannya. Kita tidak punya hak untuk menghapusnya. Maka kita menyiapkan format untuk kemudian melaporkan secara berjenjang ke provinsi, ke KPU RI. Nanti KPU RI yang menyerahkan datanya ke partai. Jadi biasanya per 6 bulan. Per 6 bulan itu kan masa di mana verifikasi pemutahiran data keanggotaannya. Nah mungkin juga sebelum fenomena itu ada juga yang butuh untuk dokumen administrasi dalam rangka mendaftar badan ad hoc seperti itu. Karena kita juga kemarin sempat terkendala bahwa badan ad hoc ini nama-namanya tercatut di partai politik. Iya. Dan kalau kita lihat dari data-data pendaftar, kalau itu disyaratkan sebagai suatu kewajiban, maka kita bisa kekurangan begitu, kekurangan dari pendaftar badan ad hoc. Nah ini barangkali ke depan KPU bisa memiliki instrumen untuk bagaimana biar ada layanan secara cepat gitu. Karena ada terkendala, misalkan kalau tadi masyarakat, mungkin karena koneksi internet yang kurang baik, seperti itu. Juga jarak dari tempat tinggal yang bersangkutan untuk ke kantor KPU itu jauh. Karena kemarin juga ada sempat salah satu pendaftar badan ad hoc ataupun yang butuh administrasi itu, misalkan dari masyarakat yang untuk menggunakan yang mendaftar P3K atau PNS, dia terkendala karena tempat yang jauh dan tempatnya ini susah untuk jaringan internet. Begitu, Cak. Kira-kira ke depan ini seperti apa? Bagaimana, punya solusi atau inovasi seperti apa yang mungkin kalau sekarang ini kita masih dalam bentuk imajinasi atau bagaimana supaya bisa itu terrealisasi begitu? Iya, jadi pada prinsipnya begini Mas Fajar, untuk teman-teman pemilih di rumah pun KPU itu selalu atau saat ini itu sedang melakukan tahapan evaluasi. Baik. Di mana kita diberikan semacam format pengisian. Contoh kasus kemarin kita dikasih 7 pilihan. 7 pilihan yang kita concern terhadap 2. Yang kita angkat masalahnya dan kita berikan alternatif solusinya. Nah, kemarin itu kita dari 7 pilihan itu kita mengambil 2 saja, di mana kita fokus ke dapil dan kemudian verifikasi keanggotaan partai politik. Jadi itu yang kita fokus. Makanya kenapa dari serangkaian pilihan yang ada 7 itu kenapa kita fokus ke 2? Karena ini
tahapan awal menuju pada voting day-nya nanti. Bagaimana persyaratan sebuah partai politik itu untuk disahkan dia sebagai peserta. Nah, termasuk dengan pembagian dapil. Tapi itu dapil nanti kita bahas setelah ini. Terkait dengan pemutahiran, kita lagi mengusulkan untuk bagaimana dilakukan verifikasi di awal di non tahapan ini agar supaya kita bisa memverifikasi secara faktual dalam bentuk struktur organisasi di tingkat kecamatan oleh partai politik yang saat ini ada kursinya di tingkat kabupaten, juga keanggotaannya di dalam. Karena sejauh ini kami selalu memberikan informasi kepada partai politik bahwa ini 6 bulan, setiap 6 bulan kita ada verifikasi administrasi keanggotaan partai politik. Tolong diupdate. Jadi secara berjenjang itu mereka mengupdate ke tingkatan pusat. Baik. Itu kita bisa deteksi lewat Sipol. Baik. Barangkali juga nanti Bapak bisa memberikan saran bagaimana partai politik secara norma untuk proses perekrutannya seperti apa. Nah, tidak hanya partai politik, tapi anggotanya juga bagaimana. Jangan sampai memang anggotanya ini adalah anggota partai politik, tetapi ketika dia punya kepentingan untuk menggunakan syarat administrasi bahwa dia tidak boleh terdaftar sebagai anggota partai politik, dia gunakan format yang ada pada kita untuk jadikan itu sebagai tanggapan masyarakat bahwa nama saya dicatut begini. Nah, barangkali Bapak nanti bisa saran bagaimana semestinya parpol, bagaimana semestinya masyarakat. Apakah saya memang terdaftar di parpol? Kalau memang saya secara sadar saya mendaftarkan diri saya ke parpol, harusnya saya bagaimana? Nah, kalau saya tidak terdaftar pun harusnya bagaimana? Seperti itu barangkali nanti Bapak bisa saran. Tapi kali ini kita masih dalam frame yaitu dapur pemilu. Yes. Jadi segala rangkaian sampai dengan proses, kalau saya bilang di sini cuci piring Pak ya, karena di dapur ini tempatnya meracik sesuatu sampai dengan bersih-bersih. Ya kan? Tidak hanya sampai proses voting day-nya saja, tapi pasca itu juga kan ada Pak ya. Ya. Nah, barangkali kita di situ dulu, nanti ada sesinya nanti kita bahas soal yang tadi, bagaimana semestinya partai politik dan masyarakat yang namanya ada pada partai politik. Nah, kalau sekarang di masing-masing wilayah Indonesia ini punya karakteristik tantangan, entah itu dari geografis atau sosial dan lain sebagainya. Itu kalau menurut Bapak ini yang ciri khas yang di Kabupaten Banggai ini sendiri apa? Tantangan yang ada di Kabupaten Banggai ini dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan, bagaimana Pak? Iya, jadi secara geografis Kabupaten Banggai itu terdiri dari daratan. Hanya ada satu pulau saja, satu Banggai. Ya, di Kecamatan Pagemana. Selebihnya bisa diakses lewat jalan darat. Hanya saja ada beberapa tempat di Kabupaten Banggai itu lumayan jauh. Antara desa menuju ke dusunnya itu jauh. Itu sampai berhari-hari. Nah, ini dalam hal proses di awal. Hambatan pertama itu mulai dari proses pemutahiran data pemilih. Karena setiap petugas Pantarlih itu wajib door to door. Untuk mendata. Berarti dia sampai ke tempat yang sulit dijangkau tadi. Jadi kendala-kendalanya dari awal, bukan hanya pada saat proses pendistribusian menuju ke TPS. Baik. Tapi bagaimana mereka dilindungi hak pilihnya sehingga mereka bisa terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Kemudian bagaimana nantinya mereka kita akomodir di dalam TPS itu, mereka bisa datang ke situ. Bagaimana logistik pemilu itu datang ke TPS itu yang jauh. Nah, ini kendala-kendala. Kayak misalnya satu contoh. Kemarin di bulan pemilu di Februari. Nah, itu ada musim penghujan di atas.
itu bagaimana dikemas, kayak misalnya di desa Balok Doda di Kecamatan Pagimana, itu ditempuh dengan 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan. 2 hari perjalanan. Dan itu dikemas dengan baik supaya kotak suara ini walaupun menyeberang sungai berkali-kali itu dia tetap dalam keadaan aman sampai ke sana. Bagaimana dilindungi mereka ini? Karena satu suara ini, satu surat suara itu begitu berharga karena mewakili satu orang. Barangkali teman pemilih bisa menyaksikan ya, ada videonya barangkali ya di channel YouTube KPU Bangga ya. Iya. Kita posting belum itu? Kalau belum kita posting barangkali bisa kita posting supaya teman-teman bisa tahu proses yang panjang ini. Iya. Juga melalui daerah-daerah yang sulit dijangkau ya. Iya. Ada termasuk dengan yang menuju ke kepulauan, mereka lagi diterpa ombak. Itu, tapi tetap dalam kondisi safety. Bagaimana logistik ini, kan kita dari kabupaten sampai ke gudang kecamatan. Sekarang PR-nya teman-teman Badan Ad Hoc kecamatan ini bagaimana mendistribusikan kepada desa. Oke. Di desa nanti ini punya kewajiban untuk bagaimana logistik ini tidak ada satu item pun yang kurang sampai ke TPS. Dijaga ini. Baik. Nah, ini yang dari kecamatan ke desa ini yang begitu banyak kendala-kendala. Cuaca yang kadang tidak bersahabat, dengan durasi waktu yang begitu panjang. Ini yang sejauh ini kita hadapi di lapangan. Gitu. Nah, dari faktor geografis ataupun cuaca, barangkali itu bisa jadi salah satu alat bagi KPU untuk menentukan daerah mana prioritas, barangkali begitu ya? Iya. Saya. Ini luar biasa sekali. Ini mengaturnya seperti apa? Apa kategori-kategori yang diklasifikasikan untuk masing-masing wilayah yang ada di Kabupaten Banggai sehingga prioritasnya ini ditentukan yang mungkin yang kalau kita bilang grade A atau grade B atau seperti apa ini cara mengelompokkannya bagaimana ini? Iya, jadi memang kita menggunakan skala prioritas. Kayak daerah satu tempat yang ada kecamatan yang desanya ada yang terjauh atau terluar. Terluar. Iya, itu yang kemudian menjadi prioritas utama. Dia harus tersubsidi di awal. Logistik. Termasuk tadi yang bisa ditempuh ya, itu. Ya, 2 hari perjalanan. Di bagian Muon juga ada, di bagian Batui juga ada. Itu yang agak susah diakses. Jadi itu murni berjalan kaki ya? Ya, di Lobu juga ada. Ya barangkali ada teman-teman pemilih yang ingin tahu daerahnya, barangkali bisa lihat videonya. Jadi daerahnya bernama Balok Doda ya? Yang paling jauh ditempuh ya. Itu ditempuh dengan jalan kaki. Tidak bisa ditempuh dengan menggunakan roda 2 meskipun trail ya, tidak bisa ya. Karena dia curam. Terlalu curam. Ya. Bahkan saya dengar itu ada di salah satu daerah setelah Pagimana juga, mungkin daerah Nuhon atau daerah mana itu. Yang kalau untuk sampai di titik itu dia harus menyeberangi atau melewati sungai secara zigzag katanya. Oh iya. Itu daerah mana itu? Dolong namanya. Lobu. Itu luar biasa sekali. Ya. Itu yang bahayanya ketika kita menyeberang karena menyisir dia juga pas banjir datang. Itu yang terlalu berbahaya untuk teman-teman Badan Ad Hoc. Jadi memang kerja-kerja teman-teman Badan Ad Hoc mulai dari PPK, PPS, KPPS, Pantarli itu wajib kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Luar biasa. Itu mereka pejuang terdepan untuk bagaimana menjaga demokrasi kita ini tetap baik, tetap transparan. Tidak lupa juga buat aparat keamanan ya Pak ya, karena didampingi ya. Kemarin saya lihat ada yang dari TNI, dari Polri. Dukungan masyarakat desa. Luar biasa. Kecamatan, pemerintah kabupaten, kepolisian dalam hal pengamanan. Begitupun TNI itu luar biasa bagaimana membackup kita punya proses ini sampai pada akhir. Kalau pengalaman yang kurang menyenangkan Pak atau yang pahit begitu ketika proses selama tahapan ini di bagian mana, barangkali pernah ada cerita begitu entah dari di tingkatan KPU atau di teman-teman ad hoc di bawah, barangkali Bapak pernah dititipkan begitu cerita-cerita seru dari mereka? Iya, kalau cerita banyak sekali. Misalnya saja, saat melakukan pemutakhiran data pemilih yang didapati oleh teman-teman, dikejar anjing. Biasanya itu,
ada satu dikejar anjing. Ada lagi cerita yang lain, dimarah-marah si pemilik, dimarah-marahi sama si pemilik rumah. Kenapa? Alasannya begini, istilahnya bahasa orang di sini itu, Baik. ini kan tidak ditahu, ini kita datang, maksudnya belum memperkenalkan diri langsung dimarahi dengan cara minta kakak, sope banyak ini petugas datang minta kakak, bantuan belum turun-turun, kira-kira begitu. Padahal kita datang ini baik-baik untuk bagaimana melindungi hak pilihnya mereka. Baik. Nah ini tapi kita sudah sampaikan kepada teman-teman di bawah, teman-teman Pantarli, untuk jangan terprovokasi, jangan tersulut emosi. Ini harus dibijaki bahwa mereka memang punya soal di situ. Tapi kehadirannya kita di sana memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di situ telah terpenuhi syaratnya sebagai pemilih, harus bagaimana kita cover dia dalam sampai ke daftar pemilih tetap. Nah, hal yang biasanya didapati di lapangan itu pada saat proses pencoblosan, pemungutan dan penghitungan suara. Dan itu luar biasa juga. Banyak sekali cerita di situ. Baik ya, intinya kita tidak akan cukup untuk bercerita soal dapur pemilu ini ketika cuma 1 hari begitu, ini bisa sampai 2 atau 3 hari ke depan. Paling kita hanya bicara soal umum-umumnya saja, bahwa kita punya rangkaian tahapan yang begitu panjang, gitu. Bukan ujuk-ujuk pada saat hari H gitu. Hari H Jadi tiba-tiba teman pemilih harus tahu ini. ya Begitu. Jadi bahwa KPU itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan 20 bulan ya. Ya. 20 Lebih dari bulan 20 bulan. lebih untuk dari proses persiapan sampai dengan pencoblosan. Ya. Bahkan sampai bersih-bersih. Begitu ya. Ya. Nah, singkat saja untuk layanan apa yang dimiliki KPU. Yang tadi saya bilang kepada Bapak itu terkait dengan orang yang namanya tercatut dalam partai politik. Ini partainya harus seperti apa, terus masyarakatnya juga yang membutuhkan administrasinya itu mestinya bagaimana. Nah, barangkali bisa secara singkat Bapak sampaikan di sini, Pak. Jadi memang kita sebagai lembaga dengan moto KPU melayani, ketika seseorang pas dicek di aplikasi Sipol, Sistem Informasi Partai Politik, ada namanya, maka itu menjadi hambatan bagi seseorang untuk lanjut ke seleksi selanjutnya. Atau karena itu dia terpending atau ditahan SK-nya. Iya. Atau jadi mereka tahu bahwa KPU lah tempat kita untuk datang. Nah, kita punya aplikasi yang bisa mereka PPID untuk mereka bisa menyurat kalau mau pakai mereka jauh. Kita punya aplikasi yang begitu banyak yang di website kita sudah siapkan. Itu mereka bisa komentar di situ, bisa dihubungi di situ, atau datang langsung. Kita punya layanan helpdesk helpdesk yang selalu siap membantu. Tapi tidak serta-merta begitu mereka datang mengisi format, membuat pernyataan langsung terhapus. Ya, Kembali ke tadi penjelasan awal. Begitu. Ada proses di atas secara berjenjang. Baik. Gitu. Nanti partai politiknya bagus kalau misalnya admin sipolnya itu ada di kabupaten. Nah, biasanya untuk partai politik ya, biasanya admin partai politik yang di sipol itu biasanya ada yang di provinsi, ada yang di pusat. Baik. Nah, ini yang agak lama durasinya. Kenapa? Karena yang pegang admin yang punya kuasa untuk menghapus, mendelete ini nama mereka setelah mereka melakukan surat pernyataan atau membuat surat pernyataan, membuat video pernyataan bahwa saya tercatut namanya di situ. Baik. Nah, itu agak panjang durasi. Baik, barangkali juga nanti bisa kita datangkan sebagai narasumber. Jadi dari pihak terkait ketika persyaratan ini memang diwajibkan untuk mendaftar sebagai ini. Misalkan begitu. Kalau kemarin untuk P3K atau PNS kan ada pihak BKPSDM atau apa, supaya kita sama-sama sepaham bahwa proses ini tidak serta-merta begitu dia daftarkan ke KPU maka langsung dihapus. Ada proses juga di dalamnya. Baik. Seperti itu ya. Ya, saya ingat kemarin juga Mas Fajar, ada yang datang dan meminta penjelasan lebih runut. Baik. Dan itu juga termasuk dari dinas
BKD, apa sekarang BKPSDM. BKPSDM ya. BKPSDM. Ada salah satu stafnya datang koordinasi bagaimana situasi ini. Apakah cukup dari surat pernyataan KPU? Kami menyatakan bahwa yang kami bisa lakukan sampai sejauh ini secara maksimal hanya ini. Ada video klarifikasi, ada surat pernyataan yang bertanda tangan di atas materai. Kita lakukan secara prosedural, menyurat. Kita ini lampirkan bagian dari lampiran kita ke provinsi dan KPU RI. Nanti setelah itu baru diserahkan ke partai politik. Bahwa ini nama-nama yang kita dapati di lapangan, yang tercatut namanya, tolong dihapus. Kenapa? Karena semua syaratnya telah terpenuhi. Bahwa dia hanya tercatut nama. Luar biasa sekali. Jadi hari ini teman-teman pemilih bisa belajar bahwa pemilu itu tidak sekedar hari pencoblosan. Yes. Tapi pemilu itu ada dapur yang bekerja di dalamnya. Dari proses persiapan sampai dengan teman-teman datang ke TPS, memilih, mencoblos, sampai dengan proses penetapan dan hal-hal administrasi lainnya yang dilakukan oleh KPU. Di situ ada panjang sekali. Jadi teman-teman saya rasa bisa belajar dan lebih bijak lagi untuk menentukan pilihannya, begitu ya, barangkali Cak ya. Ya. Terima kasih Cak Dayat sudah sama-sama di podcast ini. Jadi berbagi ilmu kita banyak tahu. Mungkin ada kata-kata begitu buat teman-teman pemilih di luar supaya mereka lebih bijak dalam memilih. Kalau kita kenal kata-kata hari ini, barangkali bisa disampaikan Cak Dayat, kata-kata hari ini dari Cak Dayat. Iya. Saya sempat membuat beberapa kata-kata yang menarik sebagai pengingat buat kita semua. Oke. Saya sudah mencatat ini, mohon. Siap, gaskan. Izinkan saya membacanya. Siap. Jadi pesta demokrasi itu bukan hanya milik KPU, Luar biasa. tapi milik kita semua. Asik. Kami mungkin yang menyiapkan dapurnya, Oke. tapi Anda semua adalah koki dan penikmat utamanya. Gitu. Oh. Jadi jangan hanya jadi penonton. Jangan jadi penonton. Ya, tentu nikmati hidangannya, tapi ikutlah berpartisipasi dalam setiap prosesnya. Mari kita bersama-sama jadikan pemilu sebagai perayaan yang sesungguhnya. Oke. No money politik ya. No money politik. No money politik. No NPWP ya. Istilahnya sekarang kan NPWP. Apa gimana itu? Nomor piro, wani piro. Oh gitu. Iya. Kurang lebih begitu ya. Kita pinjam istilah gitu. Oke, baiklah. Sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap berkarya. Pilihlah cintamu dan cintailah pilihanmu karena pilihanmu adalah masa depan bangsa. Dari Ruang Bincang Podcast, Foto Tusan. Sampai jumpa. Salam melayani.